Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 16 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami mencari Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Judul bacaan renungan pagi kita pada hari ini, kita harus mencari Dia. Ayat temanya, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Amsal 8 ayat 17. Walaupun Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun Ia menghormati dengan kehadirannya pada perkumpulan umat-Nya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia haruslah membuang setiap kejahatan. Kecuali mereka menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Menurut katamu, siapakah Kristus itu? Inilah pertanyaan penting. Apakah engkau menerimanya sebagai juru selamat pribadimu? Kepada semua orang yang akan menerimanya diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus telah menyatakan Allah kepada murid-muridnya dalam satu cara yang menimbulkan satu tugas khusus dalam hati mereka, seperti juga yang Ia ingin lakukan dalam hati kita. Ada banyak orang yang terlalu banyak berpegang kepada teori telah kehilangan pandangan akan teladan kuasa juru selamat yang hidup. Mereka kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerja rendah hati yang menyangkal dirinya. Apa yang mereka perlukan adalah memandang pada Yesus. Setiap hari kita memerlukan pernyataan yang segar akan hadirat-Nya. Kita perlu mengikuti dengan cermat contoh yang diberikannya tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di surga. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 420 dan 421. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini adalah suatu kebenaran vital bagi kita semua umat-umat Allah. Mengapa vital? Mari kita baca ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Amsal 8 ayat 17 yang berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Siapakah aku yang dimaksudkan dalam ayat ini? Aku yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hikmat. Amsal 8 berisi tentang hikmat. Lalu, siapakah hikmat itu? Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 24 yang berbunyi, Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi,
Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sang hikmat itu adalah Yesus Kristus. Jadi, Amsal 8 berbicara tentang Yesus Kristus, sebab Yesuslah hikmat Allah. Nah, tentang Amsal 8 tersebut, Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 21 paragraf 5, menjelaskan. Dan anak Allah itu menyatakan tentang dirinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya, sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Amsal 8 ayat 22, 23, 29, dan 30. Kalimat ini Roh Nubuat kutip dari Amsal 8. Dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Amsal 8 ayat 22 sampai 30 itu adalah perkataan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Terjemahan bahasa Indonesia tidak tepat, sebab dikatakan Tuhan telah menciptakan aku. Yang benar adalah Tuhan telah mendapatkan aku. Silahkan ikuti pekabaran berikut ini untuk penjelasan yang lebih mendalam. Linknya kami cantumkan di bagian deskripsi. Nah, Roh Nubuat tidak berhenti di situ. Mari kita baca kelanjutan penjelasan Roh Nubuat tentang Amsal 8. Signs of the Times, Agustus tanggal 29 tahun 1900, paragraf 14 berkata, melalui Salomo, Kristus menyatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ia berkata, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Dalam paragraf ini, Roh Nubuat kembali mengutip Amsal 8, khususnya ayat 23 sampai 30. Dan bila kita baca ayat 24 dan 25, dikatakan bahwa sebelum semuanya diciptakan, hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus, telah lahir. Inilah pernyataan Kristus melalui Salomo yang dicatat dalam Amsal 8. Kristus menyatakan melalui Salomo bahwa Dia telah lahir sebelum semuanya ada. Kenapa? Karena nanti yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus Kristus. Intinya, saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Roh Nubuat mengutip Amsal 8 dan menyatakan bahwa Amsal 8 adalah perkataan Yesus, anak Allah, yang menjelaskan bahwa anak Allah terlebih dahulu lahir, baru semuanya diciptakan. Jadi Roh Nubuat selaras dengan Alkitab bahwa hikmat itu adalah Yesus, dan Yesus telah lahir sebelum semuanya diciptakan. Lahir dari siapa? Dari Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang berikut ini dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yesus berkata, aku keluar atau lahir dari Bapa. Perhatikan dalam bahasa Inggris dikatakan proceedeth forth. Kalimat ini serupa dengan yang dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25 tentang kelahiran Yesus, yaitu brought forth. Kata proceeded forth dan brought forth mempunyai makna yang sama, yaitu dibawa keluar. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa Dia keluar dari Bapanya yang adalah Allah. Sebab memang kelahiran itu dibawa keluar. Tapi orang Yahudi tidak percaya.
Sampai-sampai jika saudara baca ayat 43, Yesus berkata di sana, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?" Yesus berkata, "Aku lahir dari Bapa, itu sebabnya aku anak Allah." Tapi orang Yahudi tidak percaya dan menolak. Hal yang sama terjadi sekarang ini. Gereja Advent yang sekarang ini yang mengaku sebagai Israel rohani sudah menolak Yesus yang lahir dari Bapa ini. Mereka malah percaya kepada Yesus yang lain yang mereka sebut anak Allah metafora. Padahal dengan jelas Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus lahir dari Bapa. Bahkan Yesus sendiri akui. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Supaya kita mengerti hubungan Bapa dan anaknya dan peranan mereka dalam kehidupan kita. Ayat hari ini berkata dalam Amsal 8 ayat 17, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku." Nah, karena hikmat adalah Yesus, maka Yesus mengasihi orang yang mengasihi Yesus. Orang yang dengan tekun mencari Yesus akan mendapatkan Yesus. Nah, tentang ayat ini Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Jadi, siapa yang mengasihi Yesus akan dikasihi oleh Bapanya Yesus, dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang yang mengasihinya tersebut. Apakah hanya Yesus yang menyatakan dirinya? Mari kita baca ayat 23. Dikatakan di sana, "Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia." Jika kita mengasihi Yesus, tidak hanya Yesus yang mengasihi kita, tetapi Bapa juga mengasihi kita. Bahkan tidak hanya Yesus yang datang kepada kita, tetapi Bapa juga. Perhatikan Yesus berkata, "Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Siapakah kami yang Yesus maksudkan? Bapa dan anaknya. Inilah penghibur itu, saudaraku dalam Tuhan. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran ini. Bapa di dalam anak, lalu anak di dalam kita. Maka melalui anak, Bapa tinggal dalam kita. Kemudian perhatikan Yohanes mencatat yang berikut ini dalam Yohanes 16 ayat 27. Berkata, "Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan aku datang dari Allah. Tetapi dalam versi King James disebutkan I came out from God. Came out artinya keluar. Maka kalimat ini seharusnya berbunyi, aku keluar dari Allah. Dasar kita mengasihi Yesus adalah karena kita percaya bahwa Yesus keluar dari Bapa, yaitu lahir dari Bapa. Sebagaimana Amsal 8 jelaskan dan Roh Nubuat juga nyatakan. Jadi untuk menerima kehadiran Bapa, maka kita harus menerima kehadiran Yesus. Dan Yesus hadir dalam kehidupan kita jika kita percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Artinya, kita akui Dia sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Inilah kebenaran vital yang umat Allah perlu ketahui dan imani. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 31 paragraf pertama. Walaupun Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun Ia menghormati dengan kehadirannya pada perkumpulan umat-Nya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Roh-Nya siapa ini? Roh-Nya Allah itu. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia haruslah membuangkan setiap kejahatan, kecuali mereka menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Renungan hari ini mengutip kalimat dari buku Para Nabi dan Raja bab 2 tentang Ka'bah yang Salomo bangun dan pentahbisannya. Kita semua tahu bahwa Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun Ka'bah
agar Dia diam di tengah-tengah umatnya, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya Allah itu sendiri. Nah, di dalam buku aslinya, sebelum kalimat ini, Roh Nubuat mengutip Mazmur 77 ayat 14 yang berkata, "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus." Tetapi dalam terjemahan King James dan juga beberapa terjemahan lainnya dikatakan, "Thy way, O God, is in the sanctuary," yang artinya, jalan-Mu ya Allah ada di dalam Ka'bah. Sebab sanctuary itu adalah Ka'bah. Nah, siapakah jalan? Jalan adalah Yesus Kristus. Dan memang seluruh upacara Ka'bah adalah melambangkan Yesus. Sebab Yesuslah Ka'bah itu. Karenanya Dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itulah tujuan Ka'bah, yaitu agar Allah beserta kita diam di tengah-tengah kita. Karenanya untuk dapat menerima kehadiran Allah Bapa dalam hidup kita dan dalam ibadah kita, hanya melalui satu jalan, yaitu Anak-Nya yang tunggal, Anak yang Bapa peranakan, Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 31 paragraf 3. Apa yang mereka perlukan adalah memandang pada Yesus. Setiap hari kita memerlukan pernyataan yang segar akan hadirat-Nya. Saat kita memandang kepada Yesus, maka itu sama dengan memandang kepada Bapa. Saat kita berada di hadirat Yesus, maka itu sama dengan berada di hadirat Bapa. Itulah yang renungan hari ini nyatakan kepada kita. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Karenanya yang perlu kita kenal hanya dua, yaitu Bapa dan Anak-Nya. Dan dengan mengenal keduanya, itulah hidup yang kekal. Renungan hari ini menutup dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 31 paragraf 3. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di sorga. Artinya, pengetahuan akan Bapa dan Anak-Nya adalah kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya renungan hari ini nasihatkan untuk kita mencari Dia, yaitu mencari Yesus dengan tekun. Sebab barang siapa yang mencari Yesus akan menemukan Yesus. Dan bila sudah menemukan Yesus, maka dijamin kita menemukan Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, yaitu bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Bapa peranakan. Dia lahir dari Bapa. Dan itu dinyatakan dalam Amsal 8, dinyatakan juga dalam Roh Nubuat, dan bahkan Yesus akui sendiri. Karenanya, barang siapa yang mengasihi Yesus, itu karena mereka percaya Yesus lahir dari Bapa. Dan barang siapa yang mengasihi Yesus karena percaya lahir dari Bapa, dikasihi oleh Bapa. Dan mereka yang dikasihi oleh Bapa dan Anak-Nya, Bapa dan Anak-Nya akan hadir dalam hidup mereka melalui kehadiran Roh Anak Allah. Inilah penghibur itu dan inilah wujud daripada Immanuel dalam kehidupan kami. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami agar membuka hati kami kepada kehadiran Kristus, sehingga kami diubahkan sama seperti Dia dan kami layak untuk masuk dalam kerajaan sorga, bertemu dengan Bapa dan Anak-Nya. Berserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.